Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Payis Ari Praharjo. Pada kesempatan kali ini, di video part 5 ini, saya akan menjelaskan tutorial tentang cara pengimporan dari kredit pajak di dalam aplikasi SPT PPh Badan. Nah, ini ialah data kredit pajak dari PT MNF Pesona Indonesia yang saya akan lakukan impor dalam SPT PPh Badan. Di sini saya akan memindahkan terlebih dahulu data-data kredit pajak yang dipunyai oleh PT MNF Pesona Indonesia. Ada data kredit pajak dari PPh pasal 23 dan juga PPh 22 ini saya akan pindahkan ke dalam Excel saya agar untuk dilakukan pengimporan di dalam aplikasi SPT PPh Badan. Di sini saya sudah memindahkan data-data kredit pajak yang dipunyai oleh PT MNF Pesona Indonesia yang berada di sisi kiri layar Anda ini. Sudah saya pindahkan ke dalam Excel saya yang berada di sisi kanan layar Anda. Sudah saya pindahkan dan juga sudah saya masukkan input NPWP-nya, baik dari kredit pajak PPh 23 maupun kredit pajak PPh 22. Nah, untuk di dalam kredit pajak PPh 22 ini, karena ya ada yang kredit pajak yang tahun 2017 ini, maka kita filter dahulu. Kita hanya mengambil kredit pajak yang tahun 2018. Di sini saya sudah memfilternya hanya yang tahun 2018. Yang 2017 saya tidak ikut serta dimasukkan. Nah, karena di sini kita ingin mengimpor kredit pajak dari tahun 2018 saja, maka kita saring terlebih dahulu kredit pajak dari pasal 22 ini. Ada kredit pajak yang tahun 2017. Nah, untuk menyaringnya atau memfilternya tinggal kita pilih saja. Ini kita saring, kita pilih yang 2018 saja, yang 2017 tidak usah dipilih. Nah, lalu kita masukkan ke dalam Excel-nya. Di sini sudah saya masukkan kredit pajak PPh 22 yang tahun 2018-nya ke dalam Excel saya. Nah, setelah itu saya akan masuk ke dalam aplikasi SPT PPh Badan. Di dalam aplikasi SPT PPh Badan ini, dalam cara kita mengimpor kredit pajak itu ada dua cara. Yang satu itu dengan cara manual, yang satu lagi dengan cara CSV, atau bisa juga cara cepat. Tidak usah mengimpornya atau menginputnya secara satu-satu seperti yang cara manual tadi. Yang pertama, di sini saya akan mentutorialkan cara pengimporan dari kredit pajak secara manual. Langkah yang pertama itu kita ke SPT PPh, lalu lampiran, dan juga kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini kita pilih baru. Di sini kita klik baru, lalu kita input dari data kredit pajak yang dipunyai oleh PT MNF Pesona Indonesia. Yang pertama ini saya akan mencontohkannya dengan jenis PPh 23. Nah, untuk cara pembayarannya itu di sini nih, di Excel saya tercantum kode 2. Nah, yang dimaksud dari 2 itu ialah cara pembayaran dengan dipungut pihak lain. Karena PPh pasal 23 itu dipungut oleh pihak lain, maka di sini saya tuliskan kode cara pembayaran itu angka 2. Nah, sebenarnya 2 itu berasal dari SPT. Yang pertama itu dibayar sendiri, lalu yang kedua dipungut oleh pihak lain. Di sini PPh 23 dipungut oleh pihak lain. Lalu untuk nomor bukti potong kita input. Nah, untuk jenis penghasilan di Excel saya ini dituliskan dengan angka 6. Angka 6 ini berasal dari dalam SPT ini. Yang pertama itu dividen, yang kedua itu bunga, ketiga royalti, 4 hadiah dan penghargaan, 5 bunga pinjaman atau bunga simpanan. Yang keenam ini ialah imbalan atau jasa lainnya. Di sini berarti jenis penghasilannya berupa imbalan atau jasa lainnya.
Nah, untuk jumlah penghasilan brutonya itu sebesar ini. Kita masukkan. Nah, untuk PPh yang dipotongnya itu sebesar 60.000. Nah, untuk tanggalnya di sini dari data kredit pajak yang pertama itu ialah tanggal 15 bulan Maret 2018. NPWP pemotong itu kita masukkan baru dulu, kita pilih yang pertama itu ialah ini. Kita input. Untuk nama pemotongnya itu PT Rahto Suara Indonesia. Alamat kita tulis Jakarta. Simpan. Tinggal kita pilih. Nah, lalu kita simpan. Nah, jika ingin menginput lagi, kita ulangi lagi cara yang sama. Kita masukkan untuk data yang keduanya ini. Masukkan nomor bukti potong. Jenis penghasilan juga imbalan atau jasa lainnya. Jumlah penghasilan brutonya sebesar 10.430.000. Untuk PPh yang dipotong sebesar 208.600. Nah, untuk tanggalnya di sini tanggal 20. Untuk NPWP pemotongnya kita input baru dulu. Kita klik yang baru. Nama pemotongnya itu PT Kurnia Putra. Alamatnya Jakarta. Kita klik simpan. Nah, lalu kita pilih di sini. Kita pilih. Ya, lalu kita klik simpan. Nah, di sini akan saya contohkan lagi untuk data yang ketiga itu masih di PPh pasal 23. Untuk dengan cara pembayarannya tetap dipungut oleh pihak lain, nomor bukti potongnya. Untuk jenis penghasilan sama, tetap imbalan atau jasa lainnya. Penghasilan brutonya itu sebesar 10.430.000. PPh yang dipotongnya sebesar untuk tanggalnya tanggal 20 Maret. NPWP pemotongnya karena di sini sama dengan contoh data yang kedua tadi saya contohkan, yaitu
dari PT Kurnia Putra Sesindo, maka kita tidak usah menginput atau membuat NPWP pemotong yang baru. Tinggal kita pilih dari PT Kurnia Putra ini. Terus kita simpan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dari kredit pajak yang PPh pasal 22-nya karena ada perbedaan dari jenis penghasilannya. Kita ke kredit pajak yang pasal 22-nya dahulu. Nah, ini untuk jenis penghasilannya itu kan sebenarnya itu kan berbeda-beda ya. Nah, di dalam PPh pasal 22 ini jenis penghasilannya berbeda dengan jenis penghasilan yang ada di PPh pasal 23 ini. Nah, kalau untuk PPh pasal 22-nya itu jenis penghasilannya itu ada badan usaha industri semen, badan usaha industri rokok, badan usaha industri kertas, sampai dengan ini pembelian barang keperluan di dalam sektor perikanan. Nah, di sini tercantum ini jenis penghasilannya itu nomor 7. Nah, nomor 7 itu kode 7 ini saya dapatkan dari dalam aplikasi SPT PPh Badan ini. Yang pertama itu badan usaha industri semen, lalu yang kedua rokok, yang ketiga ini badan usaha industri kertas, yang keempat industri baja, yang kelima industri otomotif, yang keenam pembelian barang oleh bendaharawan, lalu yang ketujuh nilai bank, devisa atau Ditjen Bea dan Cukai. Berarti di data kredit pajak PPh pasal 22 saya yang pertama ini jenis penghasilannya saya tuliskan 7 itu berarti dia ini termasuk nilai impor bank, devisa atau Ditjen Bea Cukai. Nah, oke, baik, kita tutup saja karena tadi saya sudah mencontohkan mengimpor secara manual sebanyak 3 data dari kredit pajak pasal 23-nya ini. Di sini tertuliskan sudah 3 kredit pajak yang berhasil diimpor secara manual. Nah, setelah itu saya akan mentutorialkan cara mengimpor dengan CSV. Di cara CSV ini akan lebih mudah melakukan impornya dengan data yang banyak. Nah, untuk mengimpor secara CSV dengan data yang banyak itu, Anda bisa ke bagian utility, lalu impor data, dan pilih yang kredit pajak dalam negeri badan jika ingin mengimpor dari kredit pajak dalam negeri badan ini. Nah, untuk mendapatkan formatnya, Anda bisa ke tempat file pertama kali Anda mendownload dari aplikasi SPT PPh Badan ini. Di sini saya bukakan untuk contoh format CSV-nya. Di sini, lalu kita pilih yang data impor, terus kita pilih yang contoh data impor kredit pajak. Nah, ini ialah contoh format data impor dari jika Anda ingin melakukan dari pengimporan kredit pajak. Seperti ini, ada PPh yang dipotong atau dipungut, tanggal bukti, NPWP, nama pemotong, alamat pemotong, sampai dengan tanggal store-nya. Nah, karena tadi pada sebelumnya saya sudah memindahkan atau menginput membuat file untuk impor kredit pajak ini sudah saya buat dari data kredit pajak yang dipunyai oleh PT MNF Pesona Indonesia. Maka kita tutup ini untuk contohnya. Nah, dan ini yang sudah data yang sudah saya buat. Nah, ya baik, saya akan melakukan atau mencobanya di dalam mengimpor kredit pajaknya. Nah,
Tadi kan pada sebelumnya saya sudah mencontohkan mengimpor dengan cara manual menginput satu-satu sebanyak 3 data. Nah, untuk itu 3 data yang tadi sudah diimpor secara manual jangan dimasukkan lagi atau jangan diimpor lagi secara CSV. Tadi 3 data ini maka kita hapus terlebih dahulu. Ya, baik. Nah, setelah itu untuk NPWP nya kita custom dulu. Kita custom di sini, kita tulis nolnya sebanyak 15 kali. Oke. Nah, lalu jika Anda ingin melakukan pengimporan kredit pajak itu, kita save as terlebih dahulu dalam bentuk CSV, delimited. Terus kita save. Lalu kita ke aplikasi SPT PPH badannya, ke utility, import data, kita search, kita cari filenya. Kita open, lalu kita klik view data, kita klik view data lagi, nah lalu kita impor. Proses impor selesai, kita klik OK, lalu kita close. Kita bisa melihatnya di SPT PPH lampiran, lalu kredit pajak dalam negeri. Nah, ini untuk jumlah data total yang sudah kita impor tadi sebanyak 880, termasuk dengan baik secara impor yang manual 3 data tadi dan juga pengimporan secara CSV. Nah, karena tadi impor sudah berhasil baik secara manual maupun secara CSV, ini kita close saja. Ya, oke, baik. Sekian dulu teman-teman video part 5 ini tentang pengimporan dari kredit pajak secara manual maupun secara impor CSV. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya Faiz Ari Praharjo. Untuk video selanjutnya akan saya upload setelah video ini, tunggu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.